Oke, sekarang kita masuk ke bagian JavaScript class yang satu ya. Kita mulai dari penjelasannya dulu ya, untuk penjelasan kodenya nanti setelahnya. Kita mulai dari callback dulu. Fungsi callback adalah ketika sebuah fungsi yang akan dijalankan bergantungan dengan ketentuan yang lain. Callback ini sangat berperan penting ya dalam asinkronus, jadi kita harus tahu dulu tentang apa itu callback. Kalau misalkan teman-teman nggak paham callback, kemungkinan nanti teman-teman agak sulit ketika harus menerapkan sebuah asinkronus. Nah, apa itu asinkronus? Asinkronus adalah menjalankan fungsi secara paralel. Biasanya digunakan untuk fungsi-fungsi yang memerlukan waktu proses. Contoh, misalkan nanti suatu saat teman-teman punya sebuah kerjaan atau project yang perlu melakukan request ke data atau ke server perusahaan lain. Nah, itu kan pasti perlu waktu loading ya. Mau secepat apapun koneksi internetnya, entah hanya 0,1 detik atau 0,5 detik, tetap yang namanya waktu proses itu diperlukan. Sekarang kita akan ke callback dulu. Kita bakal coba cek kodenya di sini ya. Seperti biasa, kalau teman-teman mau cobain juga, glow.io-nya ada di deskripsi, tinggal diklik aja, kemudian nanti tinggal di run, teman-teman bisa cobain sendiri. Oke, di sini aku udah masuk di glow.io-nya. Kita bisa dilihat di sini ada 16 kode baris ya. Sederhana banget kodenya. Di sini sengaja aku kasih set timeout. Ya, aku tahu kalau misalkan set timeout dihilangin, maka prosesnya bakal lancar. Tapi katakanlah di sini, teman-teman harus menunggu dulu mendapatkan data mahasiswa ini selama 1,5 detik. Dan teman-teman, katakanlah nggak bisa otak-atik kode yang ada di sini, di baris ke-8. Oke? Katakanlah get mahasiswa ini adalah fungsi bawaan dari JavaScript, dan teman-teman nggak bisa otak-atik hal tersebut. Tapi, di fungsi get mahasiswa ini, terdapat parameter callback. Diperbolehkan untuk memberikan satu fungsi via parameter, yaitu parameternya disebut callback. Nah, ini yang disebut dengan callback ya. Kalau kita coba run, kita bisa lihat di sini get mahasiswa, di parameternya masih kosong ya. Kalau kita coba run, maka hasilnya adalah undefined. Kenapa undefined? Seharusnya nggak undefined dong. Mungkin kalau misalkan teman-teman coba baca kodenya ya, di sini get mahasiswa dijalanin duluan. Kemudian cetak nama mahasiswa dijalankan setelah get mahasiswa. Berarti seharusnya mahasiswa.nama ini ke-print dong. Ya, mungkin teman-teman ada yang mikir seperti itu ya. Tapi kok di sini hasilnya undefined? Ya karena ketika get mahasiswa dijalankan, cetak nama mahasiswa juga dijalankan. Jadi seperti itu. Sedikit aja untuk asinkronus, kita balik lagi ke callback. Supaya hasilnya nggak undefined, maka otomatis cetak nama mahasiswa ini kita harus masukkan ke dalam parameternya get mahasiswa. Tapi teman-teman nggak perlu tambahin tutup dan buka kurung ketika mengoper sebuah fungsi ke dalam parameter callback. Ya. Jadi tinggal ketik aja, cetak nama mahasiswa di dalam parameternya, kemudian nanti tinggal klik run lagi. Maka dia otomatis ketika proses 1,5 detik itu selesai, fungsinya akan dijalankan. Maka hasilnya adalah turus aktif. Seperti itu. Sudah tidak undefined lagi. Barangkali sini teman-teman yang belum paham, kita balik lagi ke kodenya, khususnya di bagian kode nomor 2 sampai nomor 10 ya. Kita bisa lihat di sini di bagian set timeout-nya. Set timeout itu adalah menjalankan callback ya. Ini kita sebut callback ya sekarang ya. Karena di sini kita deklarasikan fungsi di dalam sebuah parameter. Setiap fungsi yang dikirim lewat parameter set timeout itu akan dijalankan beberapa saat kemudian. Ya, beberapa saat itu bisa kita atur di sini sebagai satuan milesecond ya. Kalau 1500 berarti 1,5 detik. Kalau misalkan 2000 berarti 2 detik. Ya, seperti itu. Nah, jadi variabel mahasiswa itu baru terisi ketika 2 detik sudah berlalu. Nah, jadi cara kerjanya set timeout seperti itu. Jadi kalau misalkan kita klik run di sini, tapi kita nggak oper cetak nama mahasiswanya di dalam parameter get mahasiswa, maka hasilnya adalah undefined. Karena variabel mahasiswanya masih kosong ketika fungsi cetak nama mahasiswa ini dijalankan. Karena di get mahasiswa terdapat delay 2 detik. Kalau kita masukin ke sini, ke parameter get mahasiswa, otomatis cetak nama mahasiswa ini akan dijalankan di callback ini. Karena di parameter get mahasiswa, itu sudah dideklarasikan bahwa dia menerima sebuah fungsi. Dan di dalam kodenya kita juga bisa lihat ya, fungsinya sebagai callback ya, itu dijalankan setelah pengisian data atau variabel mahasiswa. Jadi ketika klik run, maka hasilnya adalah tulus sakti, bukan undefined lagi. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nggak paham, dicoba-coba lagi aja. Gampangnya adalah callback adalah fungsi yang dijalankan lewat parameter sebuah fungsi. Seperti itu. Dan cara kerja callback seperti ini. Sekarang kita beralih ke asynchronous. Di sini juga sama, kita akan menggunakan set timeout lagi.
Dan katakanlah aturannya sama, teman-teman nggak bisa otak-atik kode yang di baris 9. Di sini, ceritanya teman-teman mau ambil data mahasiswa di suatu instansi pemerintah atau di suatu data sebuah kampus gitu ya. Loading yang diperlukan untuk memproses data mahasiswa adalah 5 detik. 5,5 detik lah. Nah, di sini kasusnya adalah aku mau ketika proses itu berlangsung, tampilkan teks memuat data mahasiswa. Memuat itu bahasa Indonesianya loading ya. Jadi supaya ketika prosesnya sedang berjalan, tampilannya nggak kosong aja nih. Ya, ini penting banget ya kalau di ranah front end seperti ini ya. Jadi ketika datanya lagi kita ambil, kita harus tampilin loading screen. Supaya usernya nggak bingung, kok nggak nampilin apa-apa gitu ya. Sekarang kita coba kodenya ya. Khusus untuk kasus ini, kita harus coba di browser. Silakan teman-teman download kodenya di deskripsi. Nanti tinggal diekstrak rar-nya, tinggal teman-teman klik index.html-nya ya. Ini refill dulu di Explorer, nanti otomatis kebuka di browser. Kemudian jangan lupa pencet F12, diarahkan ke konsol. Ya, karena kalau nggak diarahkan ke konsol, nggak kelihatan hasilnya. Ya, ini aku coba refresh. Kita ulang lagi dari awal ya. Karena ini kodenya sudah berjalan, udah muncul terus sakti. F5, memuat data mahasiswa. Jadi kita tunggu dulu. Dan akhirnya muncul terus sakti. Oke, jadi seperti ini ya cara kerja asinkronus ya. Kita balik ke kode dulu. Padahal get mahasiswa itu dijalankan duluan. Tapi kenapa kok memuat data mahasiswa duluan yang muncul? Karena fungsi get mahasiswa ini memerlukan waktu 5,5 detik untuk mengisi variabel mahasiswa. Oleh karena itu, memuat data mahasiswa bisa berjalan duluan. Jadi bisa kita anggap di sini bahwa get mahasiswa itu berjalan di background atau di balik layar selama 5,5 detik untuk mengisi variabel mahasiswa ini. Jadi, get mahasiswanya jalan, konsol lognya juga jalan. Dia jalannya bareng. Jadi, itu yang disebut dengan asinkronus. Jadi, kurang lebih cara kerja asinkronus seperti itu. Jadi, sampai sini dulu untuk JavaScript Async 1 ya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih untuk penjelasannya ya. Sekali lagi, kalau misalkan teman-teman kurang paham, coba tanyain di komentar yang nggak paham apa, atau coba diulang-ulang lagi videonya, khususnya di bagian callback sama asynchronous. Kita lanjut ke bagian JavaScript Async 2 ya, di video selanjutnya.